Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi, dari kelas TK 4D akan membahas tentang konsep dasar dalam sistem seluler. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lucia, bersama rekan saya, dan Inkon, Angelika, dan Angelika. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu seluler? Kedua, ada masalah dasar. Yang ketiga, ada frekuensi. Yang keempat, ada frekuensi. Terus ada interferensi dan peningkatan kapasitas sistem. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu seluler. Seluler mengacu pada sistem telepon yang membagi wilayah menjadi sel-sel kecil. Setiap sel memiliki menara pemancar yang memungkinkan perangkat seluler untuk terhubung ke jaringan. Teknologi seluler adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi dengan kabel melalui jaringan seluler. Ini mencakup perangkat seperti ponsel pintar dan pita atau lemah tablet. Jadi, seluler bisa merujuk pada inti dasar kehidupan atau teknologi yang memungkinkan komunikasi dengan kabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang maksud dasar sel. Sel adalah unit utama yang mencakup area tertentu di mana perangkat yang bergerak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan jaringan melalui sinyal radio yang dipancarkan oleh BTS atau sering dibilang base transceiver station atau lokasi sel. Ukuran sel dapat berkisar dari beberapa meter hingga puluhan kilometer, tergantung pada teknologi yang digunakan, kekuatan transmisi dan kondisi geografis. Di sini ada macam-macam sel. Yang pertama ada sel ideal yang digambarkan sebagai lingkaran sempurna yang saling berpanding. Nah, sel ini biasanya digunakan untuk representasi faktor geografis dan lingkungan memperhatikan. Digunakan untuk representasi teoritis dalam perencanaan jaringan. Terus selanjutnya ada sel real, yaitu sel yang mencerminkan bentuk cakupan sinyal dunia nyata yang tidak beraturan karena pengaruh lingkungan seperti gedung, bukit, cuaca, dan interferensi. Baik, biasanya hal ini menunjukkan bagaimana sinyal sebenarnya menyebar di lapangan. Terus yang terakhir ada sel model, sel yang biasanya digambarkan sebagai hexagon untuk mempermudah perhitungan dan perencanaan jaringan. Selanjutnya ada frekuensi rius. Nah, apa sih frekuensi rius itu? Frekuensi rius adalah jenis penggunaan frekuensi radio yang sama digunakan kembali di berbagai sel dalam jaringan seluler. Tujuan utama dari frekuensi rius adalah untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang terbatas untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Dengan menggunakan frekuensi yang sama di sel yang berbeda dalam jaringan, operator seluler dapat memberikan layanan kepada lebih banyak pengguna tanpa perlu mengalokasikan frekuensi yang baru. Nah, cara kerja frekuensi rius adalah yang pertama dengan sel clustering. Nah, cluster adalah kelompok sel yang masing-masing selnya memiliki set frekuensi yang berbeda dari yang lainnya. Ukuran cluster biasanya dilambangkan oleh K atau sering juga dilambangkan oleh X, menunjukkan jumlah sel yang ada dalam satu cluster. Nah, terus ada dalam cluster ada area geografis yang dibagi menjadi cluster sel, di mana setiap sel dalam cluster menggunakan set frekuensi yang berbeda. Ukuran cluster atau dilambangkan dengan X adalah jumlah sel dalam cluster. Setiap sel diberikan sebagian dari total frekuensi yang tersedia. Terus ada setelah cluster selesai, bahwa frekuensi yang sama diulang di seluruh area. Yang kedua ada frekuensi reduce distance. Nah, frekuensi yang sama digunakan kembali hanya setelah daerah tertentu untuk meninggalkan interferensi. Cara ini disebut frekuensi reduce distance, atau biasa sering dinamakan dengan D. Nah, D harus cukup besar untuk menjaga agar sinyal dari sel yang menggunakan frekuensi yang sama tidak saling mengganggu. Dan ketiga ada frekuensi reduce factor, yaitu frekuensi yang ukurannya efisiensi penggunaan frekuensi. Ini didefinisikan sebagai K sama dengan I per N, di mana N adalah ukuran cluster. Semakin kecil nilai K, semakin efisien penggunaan frekuensi, tetapi juga semakin besar frekuensi interferensi. Selanjutnya ada handover yang akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Dinda. Di sini saya akan membahas
seperti saat melakukan panggilan telepon atau menggunakan data saat bepergian. Saat pengguna meninggalkan cakupan satu sel dan memasuki cakupan sel lain, koneksi akan terputus tanpa handover. Jenis-jenis handover: 1. Hard handover. Koneksi ke samping sel diputus sebelum koneksi ke sel target dibuat. Dapat menyebabkan sedikit gangguan dalam komunikasi, terutama pada jaringan sebelumnya, yaitu 2G dan 3G. 2. Soft handover. Perangkat bergerak membuat koneksi ke sel target sebelum memutuskan koneksi dengan samping sel, meminimalkan gangguan dan meningkatkan kualitas handover, terutama pada jaringan CDMA atau High Division Multiple Access. 3. Ada interfrequency handover. Handover antara sel yang menggunakan frekuensi yang berbeda, membutuhkan perangkat bergerak untuk melakukan pengukuran pada frekuensi yang berbeda. 4. Ada inter-system handover. Handover antara sistem jaringan yang berbeda, misalnya dari 3G ke 4G atau dari Wi-Fi ke seluler. Lebih kompleks karena melibatkan protokol dan teknologi yang berbeda. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Jude. Baik, di sini saya akan membahas tentang interferensi. Apa sih itu interferensi? Interferensi atau gangguan adalah interaksi antara gelombang di daerah tertentu. Interferensi dapat bersifat membangun dan bersifat merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang yang baru terbentuk adalah penyimpangan dari kedua gelombang tersebut. Sedangkan bersifat merusak jika fase berbeda 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Interferensi yang bersifat membangun disebut dengan interferensi konstruktif, sedangkan yang bersifat merusak disebut dengan interferensi destruktif. Adapun jenis-jenis interferensi yang pertama yaitu interferensi co-channel atau CCI. Interferensi ini terjadi jika dua atau lebih sel yang menggunakan frekuensi yang sama saling mengganggu. Hal ini sering terjadi dalam sistem seluler yang menggunakan kembali frekuensi untuk meningkatkan kapasitas. Interferensi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas panggilan dan kecepatan data. Yang kedua, yaitu ada interferensi exchange channel atau ACI. Interferensi ini terjadi ketika sinyal dan saluran frekuensi yang berdekatan saling mengganggu saluran frekuensi yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan filter dan dapat terjadi ketika penggunaan berada di tepi sel. Yang ketiga yaitu ada interferensi eksternal. Interferensi eksternal terjadi dari sumber eksternal itu sendiri, seperti perangkat elektronik lainnya, pemancar radio atau gangguan akustik. Interferensi ini dapat mencakup gangguan dari peralatan listrik, stasiun radio amatir atau sistem radar. Interferensi ini dapat menyebabkan gangguan acak dan penurunan kualitas sinyal. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Stefan. Baik, saya akan membahas tentang cara meningkatkan kapasitas sistem. Cara meningkatkan kapasitas sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, phase splitting. Phase splitting adalah proses membagi sel yang besar menjadi sel-sel yang kecil. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kapasitas jaringan dengan menggunakan kembali frekuensi secara lebih efisien. Dengan sel yang lebih kecil, lebih banyak stasiun pangkalan atau base station dapat ditempatkan dalam area yang sama, sehingga meningkatkan jumlah saluran yang bersedia. Selanjutnya, sectoring. Sectoring membagi seluler menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut sektor. Dan sektor dilayani dari antena yang terpisah. Dengan sectoring, frekuensi yang sama dapat menggunakan dua sektor yang berbeda dalam sel yang sama asalkan interferensi dapat dikelola. Sectoring dapat mengurangi interferensi antar sel karena akan antara membatasi cakupan sinyal ke sektor tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam sistem seluler, wilayah layanan dibagi menjadi sel-sel kecil untuk efisiensi dan kapasitas. Setiap sel memiliki menara pemancar atau BTS yang melayani area tersebut. Frekuensi yang sama dapat digunakan di sel-sel yang cukup menjauhkan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Kapasitas, spektrum frekuensi, keamanan, cakupan adalah infrastruktur adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh seluler. Secara keseluruhan,
Sistem seluler telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan perkembangannya terus berlanjut untuk mendukung kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat. Sekian pembahasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.